Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama kami di sini di Chung Bike Shop. Suasana bengkel cukup ramai di sini, banyak motor-motor. Kita juga melihat dari video yang kemarin cukup banyak ya antusias teman-teman mengenai Yamaha R25. Nah, di konten yang kemarin kita akan membahas sebenarnya kenapa Yamaha R25 ini terlihat kurang menonjol apabila kita melihat dari ARRC AP250. Nah, sesuai janji kita pada video kemarin, hari ini kita akan membahas racikan simple untuk Yamaha R25 bisa menyamai CBR RR ataupun All New Ninja 250 Fi. Oke, jadi di depan kita sudah ada motor Wukong, motor yang selalu ditunggu-tunggu kalian. Pak Ustadz, review dong motor Wukong. Pak Ustadz, speknya motor Wukong gimana? Oke, hari ini kita akan menepati janji kita, yaitu mereview motor Wukong. Untuk detailnya motor Wukong seperti ini. Oke, di depan mata kita sudah ada R25 Wukong, motornya Wukong ya, ini yang kalian tunggu-tunggu reviewnya. Tinggal sekarang kita panggil Pak Ustadz. Ayo Pak Ustadz, masuk Pak Ustadz. Oke. Sorry agak batuk ya. Nah, jadi ini R25 Wukong seperti yang sudah saya janjikan kemarin di konten kemarin, bahwa apa yang bisa kalian lakukan supaya motor ini sebenarnya nggak di ini amat lah, maksudnya nggak jauh-jauh amat sama CBR ya. Nah, kalau kalian lihat dari sini sebenarnya udah bisa terlihat bahwa konsep utama dari motor ini adalah diet bobot. Kenapa diet bobot? Karena motor ini masih standar ting-ting, nggak diapa-apain, dalam artian tidak porting, tidak naik kompresi, pokoknya kondisinya standar sehat. Untuk area mesin saya cuma melakukan namanya servis besar aja, hanya itu aja, tidak dilakukan hal lain, itu nggak ada. Nah, oke. Kita langsung mendekat aja reviewnya dari bagian ini. Hal yang pertama, karena konsepnya adalah power to weight ratio, itu kita hampir semua yang ada di sini adalah tentang bobot, yaitu mengurangi bobot ya. Yang pertama jelas di bodi balap itu, karena ini sangat signifikan untuk mengurangi bobot. Pengurangan bobot antara bodi ori dengan bodi balap itu bisa sampai 4 kilo ya. Ini untuk area depannya aja. Area depan itu adalah 4 kilo. Nah, kemudian yang lain sebagainya, kalian bisa lihat untuk footstep kita masih pakai standar. Kenapa masih pakai standar? Karena setelah ditimbang dengan footstep aftermarket, underbone atau apapun itu, footstep standar ini lebih ringan ya, lebih ringan. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk menggunakan tetap footstep standar dan menggunakan extender, karena motor ini sebenarnya tujuan utamanya tadinya mau untuk ikut road race, walaupun akhirnya belum ada eventnya dan belum ada duitnya ya. Nah, itu untuk extender kita pakai juga extender. Nah, extender ini kita pakai aluminium bukan besi. Kembali lagi itu tentang bobot, karena aluminium jelas lebih ringan ya. Bahkan sampai bracket knalpot ini apa adanya, ini juga menggunakan aluminium supaya lebih ringan. Kalian juga bisa lihat pada bagian tabung minyak rem ini nggak ada tabungnya, cuman selang seuprit kayak gini ya. Ini selang HRC ini ya diet bobot lagi seperti itu. Kemudian di area kaki-kaki ini kalian bisa lihat peleknya sudah bukan pelek R25 standar, melainkan menggunakan pelek CBR CPU ya. Kenapa? Karena ini juga masih sama, selain diet bobot itu karena memang looknya keren aja. Palang 5 seperti ini bagi saya itu sangat-sangat keren, benar-benar keren lah. Keren, bobot lumayan, diet bobot sekitar 1,5 kiloan, itu cukup lumayan bagi saya dengan ukuran pelek yang masih sama, belakang 4 inci, depannya 2,75 inci ya. Nah, terus untuk
area lain yang ini mungkin ini kalian bisa lihat di sini di area disc brake ini juga sama disc brake. Ini disc brake balap ya, mungkin kalian sering lihat di YouTube luar negeri itu. Ini saya lupa mereknya apa ya, pokoknya ya barang-barang racing lah kayak gitu. Ini juga diet bobot. Untuk bagian disc brake ini diet bobotnya sekitar setengah kilo ya, setengah kilo, lebih ringan daripada disc brake yang pada umumnya. Nah selanjutnya di area segitiga ini triple clamp, ini juga saya ganti menggunakan triple clamp yang V2 alias R25 V2 itu karena tampilannya lebih keren juga, dan juga ini diet bobot lagi, lumayan 300 gram itu lumayan ya. Nah oke, selanjutnya pada area gearset kita pakai 415, belakang aluminium, depannya tetap menggunakan besi. Itu pakai untuk depan pakai TDR Hyperlight, sedangkan untuk belakang itu pakai triple S. Rantainya juga pakai triple S 415. Nah untuk ban belakang pakai ukuran 150 Dunlop Alpha, sedangkan untuk yang depan itu pakai Super Corsa 110. Bannya udah botak ya, karena nggak diganti karena ya cuman yang pakai customer ya, biarin aja. Nanti kalau misal mau balap lagi ya udah, karena motor ini udah kalau untuk history turun balap itu baru 2 kali, dan eventnya event drag ya padanya lah, yang dipakai Astri Slomo, terus satunya kemarin dipakai oleh Badak ya. Nah untuk knalpot ini kita reset ya. Ini sebenarnya knalpot murah-murahan, cuman kita obrak-abrik dalamnya. Ini belum ketemu sih, untuk silencer belum ketemu. Untuk header udah pas, header udah enak banget lah. Ini headernya kita pakai Restec yang dari CLD itu ya, ada dulu hibahan dari YSR ya. Nah oke, jadi seperti itu. Mungkin kalian bertanya kenapa kok bodi belakangnya nggak diganti sekalian. Kembali lagi karena motor ini lebih sering dipakai dinas, sama ya di dinas yang bike shop itu motornya ini. Dalam artian gini, misalkan ada customer yang motornya diservis atau apa itu, kemudian motornya ditinggal, ketika motor ini available, motor ini boleh dibawa sama customer untuk misalkan dia pulang dulu, nah nanti balik lagi tinggal nuker motor. Itu lebih seringnya seperti itu. Jadi motor ini masih pakai seat originalnya ya. Nah bodi belakang juga masih ada, stop lamp masih ada, lampu sen juga masih ada untuk bagian belakang. Mungkin kalian bertanya kenapa si seatnya itu masih pakai orinya, kenapa nggak pakai single seat Pak Ustadz? Kan kalau single seat lebih keren gitu. Kembali lagi ke konsep awal, yaitu diet bobot. Setelah kita menimbang bahwa jok originalnya itu lebih ringan daripada single seat, jadi ini tetap yang dipakai ya, seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut. Ini kita ada pakai air rem ya. Ini ada air rem di bagian sini, sebelah sini tuh ada air rem. Tuh masuk ke dalam box filter itu kita pasang kayak gitu. Kemudian hal-hal yang nggak perlu, misalkan ada itu kan cantolan besi yang di rangka itu yang sekiranya tidak berguna, itu kita potong, kita buang supaya lebih ringan. Itu hal yang utama. Kemudian ais kita lepas seluruhnya, dalam artian kabel, si aisnya itu sendiri, selang-selang kan banyak tuh R25, ada selang yang dari tangki yang gede-gede, terus ada apa, pokoknya yang tidak berguna kita lepas. Kemudian tabung reservoir yang biasanya ada di samping itu kita pindah ke area depan bagian sini. Kenapa? Karena selangnya itu panjang banget, jadi bikin berat itu selang. Akhirnya kita lepas, bikin reservoir baru di depan. Ini reservoirnya istimewa ya, bisa kalian dapat di toko sayur terdekat ya untuk reservoir. Nah kenapa pakai ini Pak Ustadz, nggak pakai dot kayak motor-motor biasanya? Karena dot itu sebenarnya kalau kalian lihat
bahan plastiknya itu tidak tahan panas. Justru botol kecap ini itu dia plastiknya itu kan ada grade-nya ya. Nanti saya tunjukkan grade-nya. Nah, itu dia lebih tahan panas daripada si botol dot bayi yang biasanya dipakai sama orang-orang. Kayak gitu. Oke, nah untuk sisi upgrade performance-nya itu motor ini apa? Memang mesinnya standar tapi kita tambah-tambah sedikit untuk ya nambahin powernya dikit lah. Karena dari hitungan saya untuk bisa nyamain CBR itu minimal dengan power dari R25 itu adalah diet sekitar 10 kilo. Nah, tapi kan tetap nih kita kepengen lebih kenceng lagi atau lebih apa gitu. Nah, itu akhirnya kita lakukan beberapa upgrade di sisi performance ya. Sisi performance yang pertama kita upgrade yaitu ini kita pakai GP Shift ya. GP Shift, ini GP Shift-nya bikin ini jadi shifternya itu ini gigi 1, ini 2, 3, 4, 5, 6 kayak gitu. Nah, nanti kalau nurunin giginya itu ke depan. Kenapa seperti ini? Karena memang saya lebih suka untuk corneringan itu ini lebih enak, lebih nyaman lah. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada quick shifter. Quick shifternya kita masih riset ya. Kenapa? Karena jujur saya belum menemukan quick shifter yang benar-benar reliable kecuali yang dari pabrikan. Artinya aftermarket yang beredar di pasaran itu dari pengalaman saya itu nggak reliable gitu. Jadi sering error, sering ini itu sering terjadi. Nah, cara kerja quick shifternya itu nanti pakai tombol dim ya. Tombol ini kayak gitu. Nah, oke, untuk area udara ya, ini paling penting itu kita pakai filter udara dari busa ya, seperti ini. Jadi bukan racingan. Karena dari riset saya ini paling bener, baik dari sisi performa maupun dari sisi harga, dan juga ininya paling jelas lah, paling bener. Nah, oke, selanjutnya ini seperti yang tadi bilang tadi, ini jalur IRM-nya itu adalah seperti ini. Untuk jalur IRM sebenarnya bebas sih mau dibikin seperti apa, cuman saya bikin seperti ini. Dan yang pasti untuk misalkan kalian pakai IRM itu adalah wajib hukumnya dia itu rapet ya. Jadi untuk bagian belakang di sebelah sini itu kita tutup rapat ya. Jadi dipindah di area depan untuk area ini aja. Oke ya. Dan sisi performance lain kita juga pakai velocity. Pakai velocity ini dengan konstruksi yang berbeda. Ini adalah velocity mock up alias prototype yang dulu pertama saya bikin. Ini versi prototipenya adalah ini dengan konstruksi terbaiknya adalah seperti ini. Sekarang udah jadi yang full. Ini campur, ini sebelah aluminium sebelah teflon karena dulu masih riset dan ketemunya adalah konstruksi panjangnya adalah seperti ini. Ini untuk baik top speed atas maupun top speed bawah. Nah kemudian untuk gear rantai ini ukurannya itu untuk depannya itu adalah 15, kemudian belakangnya itu adalah 46 ya, 46 depan 15 dengan ukuran 415. Nah selanjutnya dari sisi penambahan itu kita pakai namanya Citah Power. Citah Power ini untuk nambah AFR, jadi biar bawahnya itu lebih responsif, lebih enak seperti itu. Kemudian untuk area mesin sebenarnya enggak seperti saya bilang tadi, cuman standar. Ini cuman ganti busi pakai iridium, kemudian pair coupling, hanya itu aja. Pair coupling pakai CLD, kampasnya masih pakai ori, jadi cuman itu aja. Kemudian untuk area dead bobot memang kita rada banyak ya, dalam artian hampir semuanya kita ganti yang lebih ringan. Tuh kita pakai akilitium. Akilitiumnya itu kecil. Oke. Nah, untuk ECU masih standar, nggak di remap, nggak diapain. Kenapa mungkin kalian tanya kenapa nggak pakai eraser Pak Ustadz? Karena untuk motor yang mesinnya itu standar, itu ECU standar itu masih mumpuni.
Mengingat kemarin saya riset, misalkan saya ganti ECU arrestor di motor ini, kemudian pengapiannya saya naik, itu malah jadi nggak enak ya. Jatuhnya itu nggak enak, bawahnya enak tapi atasnya itu jadi nggak enak. Akhirnya memang pengapian terbaik angkanya itu sudah yang dari Yamaha itu udah paling bener lah gitu, angka segitu. Nah ya sepertinya hanya itu aja untuk area sisi performance maupun apa. Nah mungkin kalian lihat Polestar ini kalau dipakai customer gimana, nggak ada lampunya. Ini ada lampunya ada, ini dia pakai lampu tembak. Untuk di Jogja itu masih sangat mumpuni alias sangat cukup. Kenapa? Karena lampu segini itu udah cukup. Di Jogja itu lampu pinggir jalan itu udah sangat-sangat terang, jadi aman lah seperti itu. Nah oke, kayak gitu aja untuk detailnya. Nah mungkin kalian penasaran motor ini dengan modifikasi seperti ini horsepowernya berapa, ya kita langsung ke tempat dyno. Cus. Nah oke, sekarang kita ada di tempat dyno ya. Kita akan cek dengan motor yang ala kadarnya ini sebenarnya ada kenaikan power nggak sih, karena kemungkinan hampir nggak ada kenaikan power, ada pun paling cuma sedikit. Nah ini motor bong, kita naikkan ke mesin dyno. Oke ya, jadi seperti itu untuk motornya Okong, review seperti apa, hasil dynonya seperti apa tadi udah. Nah itu kalau misalkan dipakai itu seperti ini ketika ikut balapan. Kemudian pas dipakai di jalan jejerin sama CBR itu hasilnya seperti ini. Oke, jadi seperti itu untuk video minggu ini. Besok kita update lagi mungkin kalau kalian misalkan mau nanya apa yang perlu dibahas tentang teknikal atau apa gitu, kalian bisa komen di video ini. Jadi nanti bisa kita inspirasi, oh besok mau dia bahas apa gitu. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe ya, dan komen juga. Stay young, ride fast.